Ngopi Din. Udah ngopi belum Din? Nih Din, ngopi Din. Seger. Udin suruh bangun tuh, Udin tuh, belum bangun belum? Warahmatullahi wabarakatuh. Guys, berjumpa lagi bersama saya Joko Arek ya. Anda kalau kepengen lihat detailnya, Anda bisa ngetik di YouTube Joko Arek. Di situ sudah banyak saya ungkap tentang trik-trik yang dimana dibilang ilmu santet atau pemindahan penyakit dari badan manusia ke media kelapa atau media telur ya. Dan ini saya katakan lagi, kalau memang si Dobol ini benar mendatangi dukun santet asli ya, saya katakan itu sudah viral di media sosial atau di televisi ya. Kalau memang dukunnya itu benar, pengobatan itu benar, dia itu udah masuk di berita internasional, entah di koran, entah di TV, itu udah masuk kalau memang dia benar gitu. Tapi yang si Dobol ini tidak mengakui bahwa dia itu hiburan, tidak mau, bahkan memancing-mancing kontennya itu real dukun beneran. Ini dukun santet yang pernah nyantet pasien saya katanya. Padahal itu aslinya dobol-dobolan, nggak ada yang benar itu. Semuanya double itu. Cuma ngakunya bener. Ya. Itu bukan dukun santet yang didatangin itu. Itu temennya sendiri, sepik-sepik supaya penonton itu meyakinkan bahwa itu dukun santet. Padahal itu temennya sendiri, namanya Yanto satunya, yang mukanya dibungkus-bungkus itu. Yang satu Sobiri, Sobirin, Slamet. Dukunnya itu habis Slamet, terus Sugeng. Itu dukunnya. Nah, biar Anda itu nggak gagal paham, Anda kan menilai si Samsudin itu memang benar datangi dukun santet. Karena apa? Pasiennya sudah disembuhkan. Bukan, dia itu trik semua. Pengobatannya itu trik, dukun santetnya itu trik. Makanya Anda gagal paham, tidak bisa menilai itu trik atau itu dukun beneran. Nah, kalau memang itu dukun santet beneran, Udin udah modar ya. Mana ada sih dukun santet digerebek setiap malam nggak habis-habis, tapi nambah melulu. Sedangkan orangnya pembicaranya itu melulu. Perhatikan dukunnya itu kalau ngomong, logatnya sama semua walaupun ditutup mukanya. Tapi perhatikan badan bentuk tubuhnya, logat suaranya sama semua. Itu melulu dukunnya. Coba kamu perhatikan gambarnya satu yang beda wajah itu. Kau pakai HP 3. Warnanya, suaranya itu melulu, nggak lain. Ngopi Din. Udah ngopi belum Din? Nih Din, ngopi Din. Seger. Udin suruh bangun tuh, Udin tuh, belum bangun belum? Makanya pendukungnya itu pada pekok semuanya. Mau-maunya dibego-begoin. Dari bego-begoin, dimintain duit. Pengobatan penyakitnya sembuh kagak, modar ya. Itu pasti tuh. Sembuh kagak, bohong kok iso. Akhirnya kamu membayar duit, udah kehilangan nyawa, sembuh kagak, bongkong. Orang kalau belum paham, belum tahu, komennya sok bener, sok tahu. Ini dukun beneran, ini jangan-jangan Joko Arek ini dukun santet yang pernah dikejar Samsudin ini ya. Dobol. Dukun santet. Semua itu dukunnya itu bukan dukun asli, itu temennya sendiri. Bila mana tanya tuh Mbak Asih Kinasih itu yang baru masuk ini, Yanto Slamet dukun setting yang ini Mbak Asih itu tetangganya, dia tahu persis ya. Mungkin kamu pikir ya itu dukun beneran, makanya yang datang ke sana mengobati pasien, sampai sana divonis santet,
Itu bukan dukun. Itu dukunnya udah disetting semua. Pengobatannya pun udah disetting juga. Yang keluar keris dari kepala itu katanya santet. Buul-buul ditaruh di rumah, dia sendiri yang naruh gitu loh. Makanya berpikirlah dengan cerdas. Anda bisa melihat itu mana ilmu, itu mana sulap. Yang namanya ilmu itu gaib. Gaib itu tidak bisa dilihat oleh mata kita, guys, ya. Namanya aja gaib. Hanya mata batin kita yang bisa melihat, bukan mata kita yang nongol gitu. Ya. Jadi pendukung-pendukungnya itu pada Sontoloyo. Pada Sontoloyo bin Pekok. Nggak bisa menilai itu ilmu sulap atau ilmu beneran. Kalau dia memang grebek dukun santet beneran, itu dukun beneran, saya jamin Samsudin udah masuk televisi. Nggak usah tunggu lama-lama, 2 hari aja udah dipanggil ya. Udah masuk berita, guys. Masuk berita di media koran atau online itu udah masuk. Kalau yang lain-lain kan grebek dukun santetnya ini apa itu? Hiburan. Kalau si Samsudin grebek dukun santet katanya asli. Pasiennya udah disembuhin, ini dukunnya. Dukun taek. Itu mau bohong-bohong semua. Nggak ada yang bener itu. Makanya kamu lihat videonya percaya, akhirnya kamu telepon, di bawah deskripsi ada nomor teleponnya tuh. Nomor teleponnya, alamatnya, kamu datang ke sana pengobatan. Ntar ujung-ujungnya apa? 5 juta. Sembuh kagak modar ya. Saya jamin itu. Sembuh kagak modar ya. Kalau memang benar, saya tuh ngoceh-ngoceh begini ya, sudah 3 bulan. Saya ngomplain Samsudin udah 3 bulan. Kalau memang dia benar, saya udah dicomot di kantor polisi. Kalau memang dia benar. Karena dia nggak mungkin benar, karena dia trik-trik semua. Itu ilmu sulap yang buat pengobatan itu nggak bakal sembuh. Yang mindahin penyakit ke telur, keluar jarum, itu trik. Mindahin penyakit ke media degan, kelapa, itu trik juga. Narik pusaka di kepala keluar keris klotuak gitu, itu trik juga. Ntar malamnya datang dukun santetnya, di skenario ini dukun santet yang nyantet si Ang, padahal dukunnya itu apa? Yanto, Sugeng, Agus namanya. Yang Sugeng itu tukang ngerosok, anak buahnya. Yang Agus itu kakak iparnya dari Marsuji Lampung. Nah, makanya Anda itu harus bisa menilai itu dukun beneran atau dukun apa, dukun-dukunan. Dukun itu yang real itu dukun bayi sama dukun pijat. Itu asli dukun. Nah, kalau settingan buat nipu-nipu, buat hiburan, saya nggak apa-apa, saya nggak bakal komplain dari dulu, Bang Dwi ya, nggak bakal komplain. Tapi udah settingan buat pengobatan, orang sakit dibilang santet kena duit sembuh kagak, bongko ya. Coba kalau kamu yang begitu, saudara kamu digituin, hati kamu gimana rasanya? Settingan kalau buat hiburan kayak Mas Karyo, GNS, nah, terus yang lain-lain itu emang hiburan, saya udah tahu semua. Kalau itu saya udah kontak. Saya sebelum komplain itu semua orang udah saya kontak. Nah ini nih Gus Samsudin dulu udah saya kontak juga. Sebelum saya terjun di YouTube, sebelum saya komplain saya udah saya kontak, tapi nggak pernah dijawab. Yang jawab anak buahnya, terus katanya Gusnya sibuk gitu. Jadi nek menurut aku nggak masalah sih, mau settingan sih nggak apa-apa. Kalau buat hiburan, tapi nek settingan buat tipu-tipu ya saya juga jengkel. Oh ya. Pesulap saya juga nggak terima bosku ya, memang bener itu trik-trik semua. Sama saya juga pemain debus ya, saya pemain debus juga karena saya pernah memakai trik-trik itu juga, kayak kelapa keluar darah, keluar peso, keluar ini, itu mainan saya juga. Tapi kalau di sana dibuat pengobatan, lebih baik yang datangi aja Gus Samsudin,
Dari dulu saya kepengen datangin, tapi pengen pembuktian, bukan meronding ya. Pengen saya datangin pembuktian. Kalau hanya datangin ronding, ngopi bareng buat apa? Double begitu. Nggak level bagi saya. Kalau saya maunya datang, saya buktikan asli nggak itu loh. Kalau saya datang cuma ngopi, ngerunding-runding, ujung-ujungnya saya ikut jebur juga ntar. Buat apa? Nggak butuh saya begitu. Itu permainan dia itu sama aja merendahkan. Dia mengatasnamakan Pak Depokang, mengatasnamakan agamis, ya kan? Mengatasnamakan lagi Gus bersorban, sholawat dibawa-bawa untuk ngibulin orang, buat kedok doang. Kalau orang ya kayak abang ya, orang yang pengalaman pesulap atau hipnoterapi, hipnotis, nggak usah deket, dari jauh aja ketahuan itu ilmu double atau ilmu apa, ketahuan. Itu sudah banyak korban itu, bukan 1 2. Tasbih segala dijual, katanya bisa kebal, bisa mendatangkan keberuntungan, dibaca 1000 kali, 100 kali sampai bongkong, pagi ngantuk kamu. Saya kalau suruh datangin langsung, kalau nggak ada perundangan, saya tuh maunya pembuktian. Saya buktikin, biar masyarakat situ saya undang semua, biar menyaksikan. Itu ilmu debus atau ilmu asliang. Saya begitu. Kalau untuk datang minum bareng, ngapain ngopi bareng, malu-maluin, nggak level bagi saya begitu. Tasbih aku ki 5 juta tuh, Ucul Pamungkas. Ini yang di Jakarta ini. Ucul Pamungkas ini nak tipu juga, jauh-jauh dari Jakarta ini. Tasbihnya itu digunakan nggak bisa. Bilangnya kebal senjata. Tapi suruh miritnya 10.000 kali semalam. Nah 1000 ya ada 10 kali, berarti kan 10.000. Sampai pagi lo ngantuk, pagi malas kerja. Ilmu nggak ada, bongkoi ya. Masih bayar lagi, suruh wiritan lagi. Sama aja kamu beli daging mentah. Masih suruh wirid sendiri dari jam 12 sampai pagi. Ngantuk iya, paginya mau kerja males. Itu semua itu double-doublean. Anda itu harus bisa menilai, bisa memikir, ya kan? Itu ilmu atau gimana gitu. Ini banyak yang nanya tuh, apa Yudi, kalau Ujang Bustami gimana menurut Anda? Ujang Bustami itu yang datang itu dukun beneran, tapi sudah koordinasi, ya. Yang datang itu dukun beneran, tapi udah koordinasi, ini mau dimasukkan YouTube mau enggak ya. Tapi kalau Ujang Bustami kan nggak nipu guys, nggak masalah di konten nggak nipu. Itu yang jadi masalah yang nipu gitu loh, yang buat nyari keuntungan dia pribadi sendiri. Kalau mau konten jungker balik dukun santet mau apa terserah, yang penting jangan nipu gitu loh. Jangan untuk di sebagian drama sehingga masyarakat itu nggak paham datang ke situ bahwa dia memang orang sakti. Dukunnya pun sampai didatangin malam-malam. Terus pasiennya disembuhin, ini dukunnya ini yang nyantet si A, ini dukunnya udah saya hajar. Nah, di situ kan udah timbulnya fitnah. Itu dipikir secara tidak langsung, Gus Double ini mengadu dombakan masyarakat kepada yang paham tentang dunia spiritual. Secara tidak langsung dia itu mengadu dombakan. Makanya banyak yang nggak tahu, nyerangnya ganas-ganas di komennya, karena masyarakat ini nggak paham itu ilmu atau sulap itu nggak paham gitu. Belum tahu, yang tahu juga pemain debus, pemain hipnotis, pemain sulap lah itu pasti tahu gitu loh. Trik-trik kayak begitu pasti tahu. Kalau saya pemain debus, saya tahu persis permainan dia itu. Bahkan dari dulu saya kepengen pembuktian langsung,
di hadapan dia, sesaksikan masyarakat di tempat. Saya buktikan permainan dia itu. Itu ilmu atau debus, Anda bisa menyaksikan di situ. Dipikir logika aja kalau memang itu dukun santet beneran, terus pengobatannya itu beneran, sudah tayang di TV, guys. Ntar ujung-ujungnya kayak ini, yang masuk penjara di TV itu siapa itu? Mangku Bumi apa itu? Kan banyak kasus-kasus begitu, penggandaan uang. Di bawah deskripsi YouTube dia itu kan tulisannya aneh-aneh itu, guys. Penarikan benda pusaka. Ntar gue tadi dulu ya. Terus pengobatan memindahin penyakit dari badan ke media kelapa katanya. Lanjutkan. Dan saya itu dari dulu ya sudah telepon berulang kali, tapi nggak pernah digabres ya. Sebelum saya komplain di YouTube itu, saya pasti udah telepon duluan. Tapi yang ngangkat bukan Gusnya, tapi katanya entah itu anak buahnya atau apa, katanya Gusnya sibuk. Jadi saya telepon itu kayaknya direndahkan. Makanya gue bongkar lewat YouTube juga gitu. Kalau saya yang bongkar kena kode etik ya. Kode etik itu kalau apa ya, kalau kamu itu ngupload video porno dia atau apa, ini kan bener ada kenyataan. Makanya dia diem aja, pura-pura nggak tahu, pura-pura apa. Ini ya Dwi yang tahu tentang saya jangan ini ya, jangan diomongin ya. Saya siapa jangan ngomongin. Orang itu harusnya kan bisa menilai. Orang yang diobatin kan orang sakit beneran itu loh. Bukan orang sakit bohong-bohongan. Kok dipermainkan gitu loh, dan saya begitu. Ya. Orang sakit beneran, bukan sakit bohong-bohongan. Seharusnya ditolong dengan benar. Bukan dipermanfaatin duitnya. Orang sakit perut dibilang santet, sakit kepala pusing dibilang santet. Nah, di bawah depresinya tulisannya tuh ada, guys. Program yang dilakukan untuk masyarakat yaitu pengobatan non medis memindahkan penyakit ke degan. Degan ini kelapa. Degan, telur dan kambing. Pembersihan rumah, toko dan pabrik. Tahu pembersihannya itu pakai apa itu? Mengajarkan juga program gemblengan untuk mencetak paranormal yang islami. Peliputin semua ilmu kegoiban, pengobatan, pengisian selat gaib, mediumisasi, tarik pusaka, kejadukan, kekebalan, semua langsung tes di tempat. Nah, ini bukan hiburan lagi gitu loh. Karena di deskripsinya udah menawarkan gitu. Udah menawarkan sesuatu. Jadi bukan terus hubungi admin Padepokan. Nah, menyantumkan nomor telepon, nomor rekening mandiri, sekian Yayasan Majelis Zikir Sholawat Ziris Al-Aduni As-Sifa. Jadi ini izinnya itu yayasan Majelis Zikir Sholawat, bukan Padepokan buat izinnya. Di situ sudah bertanda kalau bahwa itu bukan hiburan, dia udah mencari mangsa, ya. Silat gaib, penggemblengan langsung tes tempat. Tapi buktinya kalau beli tasbih sama dia 2 juta 3 juta, kebal kagak, sampai rumah lo tes bocor, ngotari ya kamu. Itu udah saya komplain selama 3 bulan. Selama 3 bulan ini ya, mana nggak ada tanggapan, nggak apa-apa, malah cuma pendukungnya aja suruh neror lewat komentar gitu doang. Jadi seakan-akan itu nggak mendengar
nggak tahu gitu seakan-akan. Dari dulu, dari awal, kalau saya telepon itu diangkat ya. Saya tadinya mau ngomong kayak yang lain gitu. Yang lain itu sebelum saya komplain itu saya telepon dulu guys. Semuanya itu saya telepon. YouTuber padepokan yang double itu ya. Itu saya telepon dulu. Ini gimana ini urusannya video kamu ini? Wah, kalau dia mengataskan hiburan ya udah saya nggak bakal komplain gitu loh. Kalau dari dulu kalau ditanya Gusnya mana, sibuk terus. Masa siang malam sampai sibuk, nggak bisa ngomong. Kalau perlu datang aja langsung lah, sama aja itu. Wah ini orang gila nih. Saya bongkar aja lewat YouTube, lewat Facebook ya. Dari dulu itu saya tuh kepengen pembuktian, saya buktikan biar masyarakat itu tahu gitu. Jangan mengadu dombakan masyarakat yang nggak tahu kepada seorang yang pesulap gitu. Ini sama aja nggak sengaja, tanpa disadari dia itu ngadu domba masyarakat yang awam nggak tahu tentang dunia spiritual sama yang paham tentang dunia spiritual atau dunia sulap gitu. Karena yang dipakai itu ilmu sulap, bukan ilmu al-hikmah. Ya, mungkin anda bisa memahami kalau memang itu benar dukun santet asli, dukun santet. Dukunnya itu loh guys udah ditangkap polisi guys, ya bukan ditangani sendiri, apalagi dukunnya sampai tepar muntah darah begitu. Itu sudah ada keamanan, datang ke setempat itu ada, nggak dibiarin gitu loh. Kalau memang dia bener dukun beneran gitu loh. Ya. Jadi Anda harus berpikir kedua kalinya, harus mencetak program otak kamu supaya normal gimana. Jadi biar Anda tidak bisa dibohongin. Ya kalau mau dibohongin silahkan Anda mendukung sana, mau dibohongin duit kamu habis nggak masalah. Kalau masih banyak duit kamu ya. Coba aja, kalau banyak duit ya kamu berobat aja mengguru sana. Ilmunya nggak bakal bisa buktikan duit kamu habis, pengobatan juga sembuh kagak, bongkoi yo. Itu semua trik-trik semua. Dukunnya malam disamperin, bilangnya ini dukun santet yang nyantet si A, sudah saya tumbangkan. Apa itu dobel-dobelan, itu merayu-rayu orang yang nggak tahu jadi percaya. Wah iya bener sih Gus, dukunnya aja sampai disamperin malam-malam, terus pasiennya disembuhin biar diangkat dia sakti. Sekarang sorbannya aja nggak pernah dipakai. Sorbannya kemana Din? Din, sorbanmu mana Din? Bondol tikus ah. Sekarang udah pakai kaos, rambutnya dikucir, diwarnain apa itu, kerak-kerak, warna pink aja bagus rambutnya. Kayak begini kalau dia Gus beneran, saya ngoceh-ngoceh di YouTube, di Facebook. Dari kemarin saya udah dicomot guys, udah masuk bui, udah di BAP, di tanya-tanya, nyampe 3 bulan mana diem aja kayak patung, nggak ada ini ya. Kalau ada cewek cantik kayak bingung dia video callan malam-malam, tapi giliran dikomplain diem aja pura-pura nggak denger. Kalau ada pasien yang cantik komennya, si Gus ya ada cewek cantik, nggak mau menatap mukanya, sopan banget, padahal dia sendiri yang ngomenin. Ya satu HP bikin email 20 hancur. Taek orang itu yang nggak tahu tentang dunia begitu percaya aja. Si Gus nggak mau menatap, ada cewek cantik ya, lihat di YouTube-nya yang apa itu, Belano official dari Jakarta itu, yang penyakitnya dikeluarin ada belatung apa ada apa itu double juga itu.
bohong-bohongan. Yang ngomen banyak banget komentarnya itu ya, si Gus nggak mau menatap mukanya, ada cewek cantik, menghargai banget. Itu dia sendiri yang ngomenin. Cek aja di emailnya kalau kamu bisa deteksi emailnya, itu satu lokasi semua itu emailnya. Mungkin HP satu emailnya 100 apa 20 gitu buat komentarin doang. Dobol. Kalau begitu sama saya gak lihat. Tapi kalau sama orang yang lain-lain ya mana tahu. Ya penontonnya goblok sama tolol semua, mana bisa menilai begitu. Itu kalau memang dukun beneran, sudah kasus di kantor polisi. Sudah dicomot dukunnya. Bahkan omongan saya begini, kalau dia bener Gus beneran, saya udah dicomot. Nah, Gus itu ada tahtanya sendiri, guys. Ada silsilahnya langsung ada. Tidak asal punya gelar Gus itu nggak ada. Gusrok ya ada Gusrok. Kalau Gusrok percaya saya. Emang di sana namanya Gusrok. Gus Samsudin. Apa jadap apa itu? Gus Samsudin biadab atau apa itu? Penipu-penipu semua, mengatasnamakan agama, sholawat, tapi nggak bisa menilai yang datang itu orang miskin atau orang apa ya. Dobol-dobolan semua ya. Nih share tuh sampai sana tuh, kalau nggak share ke kumpulannya grup dia, biar yang komen nyinyir itu keluar semua. Kemarin di YouTube itu yang komen ini 972, semuanya dukung dia semua. Emang berarti orang Indonesia itu diajak pinter nggak mau, tapi kalau diajak goblok demen. Kalau mau digoblokin dia demen, tapi kalau diajak pinter dia nggak mau. Ini bebas, video mau lo rekam lagi, mau lo upload lagi, nggak masalah. Bila mana orangnya ini nggak terima, suruh telepon atau apa gitu, mana telepon aja kagak. Dobol-dobolan. Oh dipikir nggak ada orang yang berani ngomplain, nggak ada yang berani buka ke dobolan kamu, nyantai diem-diem melenggang enak. Ketemu saya loh, nggak bisa gerak kamu. Kalau saya plok-plosan, cepat-ceplosan kalau saya mah. Nggak ada wajah-wajah disembunyiin, ini nggak ada. Ya, Anda harus bisa memikir, kawan-kawan semuanya, masyarakat sini, khususnya masyarakat 62 Indo ya. Jangan mau dibego-begoin dan jangan mau ditawar-tawarin orang jimat atau tasbih yang dibikin bisa kebal, bisa mendatangkan rezeki. Jangan. Datang rezeki itu kamu usaha, kamu kerja. Tasbih itu buat wiritan, bukan buat untuk kebalan ya. Tasbih lo pegang untuk kebal, sampai bongkol ya nggak kebal-kebal. Tasbih itu gunanya buat wiritan. Kalau kamu habis sholat biar tenang pikiran kamu, sholawatan, makanya dihitung pakai tasbih biar nggak lupa. Bukan tak megang tasbih langsung kebal, itu musrik semua itu. Ya, oke ya, saya akhirin dulu sampai sini. Lain waktu kita sambung kembali. Ada salah dan ucapan yang saya lanturkan pada pagi hari ini, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.